Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, kalau video kita muncul, berarti kita akan mendengarkan satu kisah atau cerita dari salah satu sosok. Kita menceritakan bukan kehidupan di masa lalunya ya, karena memang dia tuh dari dulunya emang udah kayak gitu. Oh, dari dulunya. Oke, emang kayak apa entitas ini tuh? Jadi satu koloni raksasa, tapi bukan buto ijo ya. Tingginya tuh lebih dari pohon kelapa. Tingginya Koloni itu berarti ada berapa tuh? Banyak dong. Banyak. Itu kayak sama kayak ogoh-ogoh gitu yang waktu itu pernah viral nggak sih? Ya kurang lebih kayak gitu. Oh iya. Cuma mungkin kan mereka tuh nggak cuma satu, jadi rautnya juga ada yang sama, ada yang enggak, terus kalau rambutnya juga enggak yang serege itu juga. Jadi ya macam-macam. Dan seperti biasa kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Pertama kali bisa komunikasi sama koloni ini tuh gini. Jadi adanya seperti apa ya, kayak napak tilas. Napak tilas menyusuri satu lorong rahasia. Lorong ini sebenarnya banyak sosoknya di situ, tapi kita fokus di pintu pertamanya. Jadi kenapa dibilang pintu pertamanya? Jadi saat kita masuk ke lorong ini tuh yang menyambut duluan adalah kaum raksasa ini. Oke. Kenapa sosok ini tuh disebut tunggul? Karena istilahnya yang kita lihat si pohon ini udah nggak ada gitu. Nah, dia tuh tetap ada gitu di situ. Nah, itu tuh akhirnya tuh dia disebut itu gitu, disebut tunggul. Soalnya dia itu bukan dipergunakan, jadi dia tuh seperti prajurit tapi dengan titah yang khusus. Titah khusus. Titah khusus seperti misalnya dia menjaga kawasan yang di situ ada situsnya. Di situ misalnya ada makam-makam raja-rajanya, terus di situ ada peninggalan-peninggalan dari sepuh-sepuhnya. Jadi dia tuh bukan yang koloni doang terus nggak ngapa-ngapain. Nggak, dia tuh emang khusus ditugaskan untuk menjaga satu lingkungan di mana ada sesuatu di dalamnya. Emang ada gunanya ya. Iya, jadi bukan yang yang cuman blok di situ diem gitu jadi kan. Terus dia itu bukan tipikal sosok yang jahil, bahkan buat komunikasinya aja juga lumayan sulit. Mungkin karena dia mempunyai titah itu ya. Iya, jadi jadi bukan yang sifat yang jahil pada makhluk-makhluk yang biasa gitu kan. jadi kayak nggak peduli sebenarnya sama manusia tuh, nggak peduli, amat sangat nggak peduli. Kesetiaannya terhadap tuannya itu luar biasa, patut diacungi jempol sih. Soalnya beberapa kali banyak kejadian yang dimana situs itu akhirnya ditemukan dan akhirnya dipindahkan di misalnya museum atau di satu bangunan cagar budaya gitu. Nah, dia tetap mengikuti kemanapun dipindahkan si situs itu. Segitu setianya. Jadi dia bisa meninggalkan tanah yang udah dia pijak beratus-ratus tahun lamanya gitu. Demi menjaga titahnya gitu, demi menjaga kesetiaannya terhadap si empunya gitu. Nah, jadi dia itu memang seorang prajurit yang berani bersumpah sehidup semati dengan tuannya. Jadi apapun yang diperintah oleh tuannya, walaupun tanpa alasan yang konkret gitu, dia akan tetap setia gitu dan akan tetap manut. Istilahnya mah akan tetap bersama kemanapun si tuannya pergi gitu. Oke. Makanya kalau misalnya banyak kayak prasasti dipugar, dipindahkan apa segala macam, itu di situ banyak
pergesekan antara energi yang kurang enak nih di manusia nih, di orang-orang kayak kita gini, ya mungkin itu adalah satu bentuk amarah dari seorang tunggul. Kadang raut wajahnya juga enggak yang kayak manusia banget ya. Jadi banyaknya tuh di antara mereka udah beda. Jadi ada yang berbulu, ada yang kayak kulit kita kayak gini, jadi beda-beda sih. Oke. Nah, si tunggul ini tuh selalu membawa barang-barang yang random nih. Misalnya si tunggul ini kan, misalnya kita sebut ada 10 tunggul. Satu tunggul ini bawa seperti pedang, terus yang satu lagi bawa seperti, lo tau gak sih kayak tongkat buat main baseball? Iya tahu. Iya, tapi di situ dia tuh banyak durinya. Nah, kebetulan yang akhirnya gue komunikasi sama salah satu tunggul tuh dengan yang sosok tunggul yang membawa seperti tongkat yang berduri gitu. Nah, itu digunakan untuk melawan musuhnya di eranya. Jadi saat terjadinya perang antara kerajaan gitu ya, antara kerajaan. Nah, perang-perang ini tuh berlangsung bukan hanya dari kaum manusia dan manusia lagi, tapi juga dari kaum jinnya juga. Jinnya juga ikut berperang, makanya banyak diantaranya akhirnya bisa si jin ini kan misalnya kalah nih, nah itu tuh bisa dimiliki sama kerajaan-kerajaan yang menang gitu. Kayak gitu? Iya, kayak gitu. Nah, si tunggul ini tuh salah satu dari kaum-kaum yang sudah dikalahkan. Nah, kebetulan kaum tunggul yang kita bisa komunikasi itu dari terahnya Tanah Pasundan. Oke. Dia terahnya Tanah Pasundan, dan dia cukup welcome untuk menceritakan bagaimana kehidupan dia di era itu. Memang dari awal itu bukan manusia ya, jadi ini tuh udah bukan manusia, bener-bener bukan manusia, memang diciptakannya seperti itu. Iya. Tapi dari perwujudan bentuk itu tergantung dari bagaimana dia bisa mengontrol emosinya terhadap manusia ataupun terhadap sesamanya. Semakin rusak dan semakin buruk tampilannya satu kaum tunggul ini tuh tergantung kerusakan apa yang sudah dia perbuat. Jadi mereka itu kan rakus. Iya. Makannya rakus, terus emosinya meledak-ledak, terus tertawanya pun menggelegar gitu. Jadi bagaimana dia bisa mengontrol emosinya dengan baik, maka akan semakin baiklah perwujudan dari si tunggul. Kebetulan si tunggul yang kita bisa wawancarai ini tuh mukanya kurang manusia banget ya, jadi gimana ya, kurang bagus ya gitu. Jadi giginya runcing nih, keluar panjang. Oke. Terus hidungnya tuh nggak ada tulangnya, bolong. Dan matanya juga cuma ada sebelah, sisanya tuh bolong. Rambutnya panjang, sedikit gimbal, dan mengeluarkan kayak air liur yang berceceran gitu, menetes. Tapi dia udah nggak di posisi jahil dan ngeselin lagi, udah di posisi wibawa. Kenapa kita harus menghormati atau menghargai peninggalan-peninggalan dari leluhur? Karena ternyata ada mereka-mereka ini yang menjaga. Jadi bukan hanya prasasti yang ukurannya seperti batu besar, tapi juga kayak apa ya, kayak keris-keris yang peninggalan-peninggalan terah raja juga, itu pasti ada penjaganya. Dan banyak juga raja-raja yang membuat terowongan-terowongan khusus untuk pertapaannya dia. Oke. Kebetulan Tanah Pasundan itu agamanya kan bukan muslim. Iya, jadi dia tuh banyak melakukan tirakat-tirakat khusus di mana dia akan melewati suatu lorong menuju ke kota A, kota B, kota C. Kalau tunggul-tunggul yang sekarang ini sedang kita bicarakan gitu ya, dia ini lebih menjaga stupa yang belum diketahui. Stupa itu kayak gimana? Gue nggak tahu. Stupa itu kayak apa ya? Kalau lu lihat candi itu ada kayak mengerucut gitu. Oh, yang di atasnya gitu. Iya, kayak gitu. Nah,
dia itu menjaga itu. Nah kita tuh nggak tahu si stupa-stupa itu masih berdiri kokoh kah di dalamnya tuh, apa udah hancur apa segala macam, tapi dia hanya menjaga reruntuhannya. Kita tuh nggak pernah tahu ya gitu. Iya. Dan di situ dia selalu bilang kalau sebaik-baiknya gitu manusia tuh harusnya bisa menjaga lingkungan biar selaras semuanya gitu. Dan nanti ketika satu persatu peninggalan dari raja-rajamu akan muncul ke permukaan, diharapkan kalian bisa merawatnya dengan baik. Mungkin itu sudah waktunya di mana mereka akan muncul gitu, muncul dan memperlihatkan kepada kamu bahwa kerajaan Tanah Pasundan ini bukan hanya mitos. Kenapa disebut kayak gitu? Banyak banget, soalnya gue tuh baca ya, banyak banget di situ orang-orang tuh yang berasumsi bahwa kayaknya nih Prabu Siliwangi itu adalah mitos gitu, dan juga kerajaan Pajajaran hanyalah sebatas dongeng leluhur gitu. Padahal buktinya gitu banyak peninggalan-peninggalan dari beliau yang masih ada gitu sampai sekarang. Hanya saja kurangnya literasi terhadap sejarah, kurangnya kurangnya rasa cinta kepada terah bangsamu sendiri gitu. Dari mana kamu dilahirkan, seharusnya kamu bisa mencintai unsur budaya itu gitu, budaya kamu sebagai orang Sunda, budaya kamu sebagai orang Jawa gitu. Kamu kurang mencintai itu gitu. Sedangkan mereka aja yang bukan memiliki akal seperti kita, mereka mencintai dan menjaga terahnya sampai di titik darah penghabisan gitu. Jadi jangan berpikir kalau misalnya si prasasti ini muncul ke permukaan atau si stupa ini dan candi-candi ini muncul ke permukaan, terus mereka akan marah nih kaum Tunggul ini. Enggak, mereka akan senang. Mereka akan senang, oh semoga kalian bisa menjaga apa yang sudah aku jaga selama ini gitu. Jadi bukan ke marah atau enggak senang tadi ya? Enggak. Cuman kayak lebih ke meminta untuk kita menjaga apa yang diwariskan oleh para leluhur. Betul. Jadi diharapkan nih ke depannya gitu, misalnya kan kita tuh nggak pernah tahu ya, maksudnya kan efek nih dari tahun 1800-an aja Gunung Salak tuh meletusnya dengan hebat. Jadi dia otomatis mengubur apa yang ada di dalamnya gitu. Misalnya peninggalan-peninggalan dari terah Pasundan itu mungkin aja di kaki gunung itu banyak tapi terkubur gitu pada tahun 1800-an. Nah dari tahun 1800-an sampai ke abad 21 ini Gunung Salak kan tertidur, memang aktif tapi kan tertidur. Nah kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu ketika misalnya ada gempa, guncangan hebat. Terus apalagi nih yang muncul lagi nih? Apakah prasasti-prasasti dari para raja-raja itu atau segala macam? Nah kalau misalnya dari Bogor sendiri, kenapa dikait-kaitkan bahwa Pajajaran ini istananya tuh ada di sini gitu. Karena memang dari literasi sejarah yang ada, bahkan yang ada di museum-museum Belanda pun merujuk kepada ini titik terakhirnya Prabu Siliwangi itu membuat istananya dengan megah gitu. Terus banyak juga dari para penjaganya yang masih ada sampai sekarang. Dari mohon maaf gitu, dari salah satu kebun raya terbesar nih di Bogor nih, itu juga masih banyak sosok-sosok yang masih setia untuk menjaga, entah menjaga apa yang mereka sembunyikan atau yang mereka rahasiakan gitu. Mereka selalu bilang kelak nanti kaum kalian akan melihat gitu, melihat apa yang selama ini kami jaga gitu. Jadi ya berharap buat teman-teman semua, tolong jangan melupakan sejarah yang ada gitu ya. Nah, Tunggul ini tuh zaman dulunya dikasih makan juga dengan sangat brutal. Iya, mereka tuh dikasih makannya dari sisaan-sisaan bangkai-bangkai manusia ataupun hewan-hewan. Manusia yang kalah di perang itu ya? Bisa jadi. Hewan tuh setara sebesar sapi atau? Pokoknya dia bilangnya lembu. Oh, lembu. Lembu tuh apa ya? Kerbau. Lembu tuh kayak kerbau. Iya, lembu. Lembu kayak kerbau. Nah, setelah itu mereka udah dipatok nih, engkau akan setia kepadaku selamanya gitu. Biasanya kalau Tunggul kayak gitu, misalnya dari satu stupa itu dijaga
satu tunggul atau satu stupa? Ada beberapa tunggul. Si stupa ini misalnya adalah salah satu ujungnya dari candi, Yang ya berarti di bawah-bawahnya besar. mungkin aja bisa ada lagi nih si tunggul-tunggul yang lain. Intinya tunggul itu nggak pernah nganggur. Raksasa-raksasa yang selalu ada di cerita-cerita dongeng kan jahat gitu Iya. ya. Nah ternyata dia tuh kayak kita gitu. Ada yang baik, ada yang jahat. Terus ada yang bijaksana dan tidak gitu. Dia tuh adalah penggambaran dari sifat manusia kalau kata dia. Jadi ketika kamu ketemu sama aku nggak sengaja gitu ya di dimensi ini, terus kamunya kurang ajar sama aku, otomatis aku akan seperti cermin gitu untukmu. Aku akan lebih dari apa yang udah kamu perbuat kepadaku gitu. Tapi kalau kamu datang kemari dengan lemah lembut dan terus meminta bantuan, misalnya menceritakan tentang apa yang sudah terjadi kepadaku, aku akan menjelaskan dengan senang hati tanpa meminta sepotong apapun makanan yang kamu telan gitu. Jadi nggak semua hantu tuh suka juga dikasih Ada yang suka rela ya. Iya, ada yang suka rela gitu. Oke, kesimpulan dari gua yang pertama itu semoga kita selalu bisa menjaga alam agar selaras dan juga mengingat silsilah keluarga kita agar budaya yang mereka turunkan pada kita itu tidak terkikis oleh zaman. Dan juga bangsa yang hebat itu terlahir dengan tidak melupakan sejarahnya. Seperti biasa, kalian kalau misalnya ada yang mau ditambahkan boleh di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.